Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cibitex Indonesia. Kali ini kita kedatangan satu lagi STB televisi digital keluaran dari Tanaka, line-up terbarunya yaitu T2 Jurassic. Tanaka bukanlah merupakan brand atau merek baru, mereka adalah pemain lama. Tidak hanya untuk STB televisi digital saja, namun mereka juga sudah banyak mengeluarkan peralatan-peralatan di dunia parabola seperti receiver dan seterusnya. Untuk Tanaka T2 Jurassic ini harga di pasaran di atas Rp250.000, namun seperti biasa untuk link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video. Tanaka T2 Jurassic, bagi teman-teman yang mencari STB yang ber-SNI ini merupakan salah satu pilihan yang pas. Tidak hanya ber-SNI, namun mereka juga sudah mendapatkan sertifikat ISO atau ISO 9001-2015. Untuk resolusi pastinya sudah mendukung Full HD seperti yang terlihat di sini. Pastikan televisinya juga sudah mendukung Full HD ya. Namun bagi teman-teman yang masih menggunakan televisi tabung, tentu saja resolusi maksimalnya itu adalah di 720p saja atau HD. Selain itu ini juga sudah mendukung untuk WiFi, tentunya dengan menggunakan WiFi dongle. Kemudian di sini juga tertulis ya mendukung untuk SAT2IP. Fitur-fitur lain hampir sama seperti pada receiver atau pada STB televisi digital kebanyakan. Seperti ada USB portnya, kemudian time shift juga ada. Kemudian juga dapat merekam tayangan-tayangan tertentu. Nah, dari segi kemasan adalah seperti yang kita lihat ya, pastinya ini juga sudah ada EWS atau peringatan dininya, sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam dan seterusnya. Dan nanti jangan kaget ya, di dalamnya ini tidak akan ada buku petunjuk, tidak akan ada kertas atau kartu garansinya, karena ini dalam bentuk e-garansi. Semuanya dalam bentuk tidak tercetak, jadi dapat di-download saja dengan cara men-scan QR code yang ada pada bagian yang saya tunjuk. Nah, di bagian belakangnya adalah seperti yang terlihat, kurang lebih adalah seperti ini ya penampakannya. Dan ini merupakan beberapa produk dari Tanaka. Beberapa di antaranya sudah pernah kita review juga, seperti antena U27 dan U27 rotator. Cukup bagus sih untuk kedua antena tersebut. Baik, selanjutnya kita akan buka, kita lihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tidak akan terdapat buku garansi atau buku petunjuk karena semuanya dalam bentuk e-garansi ya, atau dalam bentuk yang tidak tercetak. Nah, ini adalah baterai. Kita mendapatkan satu buah baterai atau sepasang baterai AAA seperti ini standar. Kemudian kita juga mendapatkan kabel RCA untuk televisi tabung. Dan bagi pengguna televisi LED atau yang sejenis, untuk kabel HDMI-nya belum ada, jadi harus dibeli secara terpisah. Untuk Tanaka T2 Jurassic ini dia menggunakan adaptor eksternal. Jadi bagi teman-teman yang mencari untuk penggunaan adaptor eksternal untuk STB-nya ya, maka ini merupakan salah satu pilihan yang pas. Untuk outputnya adalah 5 volt 1,5 ampere. Kelihatan nggak ya? Itu merupakan spesifikasi output dari adaptor ini. Kecil sih ya untuk adaptornya. Quality build up-nya cukup bagus dengan harga di Rp250.000 atau mungkin di atas itu. Ada sebagian seller yang menjualnya lebih dari Rp250.000. Dan ini adalah untuk remote control-nya. Lagi-lagi untuk remote control-nya tidak mendukung fitur infrared learning function, jadi tidak bisa digunakan untuk mengcopy tombol pada remote televisi. Mau nggak mau tuh kita harus menggunakan dua remote ya, untuk televisi satu, kemudian untuk STB-nya juga satu, terpisah jadinya. Untuk tombol terbuat dari karet, empuk tombol-tombolnya sangat nyaman sekali pada saat kita tekan, dan ini ada teksturnya ya. Nah ini ya ada teksturnya, jadi bagus sih. Kemudian di bagian bawahnya ini juga ada logo atau merek dari Tanaka-nya. Kurang lebih kelengkapan dan bentuk tombolnya adalah seperti ini, tipis saja desainnya. Namun pada sisi bagian bawahnya ini agak sedikit gemuk ya. Jadi pada saat kita pegang tuh nyaman jadinya ya. Untuk baterainya dia menggunakan dua buah baterai AAA seperti baterai yang sudah kita dapatkan dalam paket penjualannya. Dan ini adalah STB dari Tanaka T2 Jurassic tersebut. Saya akan kletek dulu. Nah, seperti ini. Ini desainnya sih sangat eye-catching sekali, sangat bagus sekali jika saya bandingkan dengan STB yang sudah banyak kita review. Ini merupakan salah satu favorit saya. Untuk casingnya terbuat dari besi atau metal. Lalu pada sisi bagian atasnya ini terdapat ventilasi udara, bisa dilihat ya sangat banyak sekali ventilasi udaranya pada sisi bagian atas. Kemudian di bagian samping kanan dan samping kirinya juga ada, termasuk pada sisi bagian bawahnya. Sangat bagus sekali sih ya.
Lalu pada bagian front panel, nah ini nih yang sangat keren sekali, sangat eye-catching sekali tampilannya ya. Tidak terdapat USB port pada bagian depan ini, namun tombol-tombol di sini sangat lengkap sekali. Ada tombol volume, channel juga ada, oke, menu dan power semuanya ada. Dan ini merupakan adalah LED display-nya. Rancangannya sekali lagi sangat eye-catching sekali, sangat bagus. Jadi ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi yang pas rasanya ya dari sekian banyak STB yang beredar pada saat sekarang. Dan ini merupakan penampakan pada sisi bagian belakang. Bisa kita perhatikan ketersediaan port sangat lengkap sekali. Seperti yang dikatakan tadi, dia menggunakan adaptor eksternal. Adaptornya eksternal, jika adaptornya rusak bisa diganti dengan mudah dengan adaptor yang lain. Dan selain itu tentunya juga akan mempengaruhi suhu dari STB ini karena adaptornya tidak di dalam. Lalu ada port RCA untuk televisi tabung, HDMI juga ada pastinya. Kemudian port USB-nya kita mendapatkan sebanyak 2 buah pada sisi bagian belakangnya. Berjejer ke bawah ya untuk susunannya. Dan sepertinya ini merupakan salah satu kelemahan ya, salah satu kelemahan karena dia berjejer seperti ini. Kenapa? Kalau kita pasang salah satu misalnya pada bagian atas untuk WiFi dongle, maka pada sisi bagian bawah itu berasa sempit pada saat kita akan memasukkan flash disk begitu. Lalu pada sisi bagian sebelah kirinya, kita mendapatkan 2 buah colokan untuk RF out jika kita ingin memparalelkan antena dengan STB yang lain. Bisa menggunakan siaran yang berbeda dengan catatan ini harus dalam kondisi menyala. Lalu ada RF in untuk terhubung ke antena UHF yang ada indoor ataupun outdoor. Jadi ya seperti ini ya bentuk rancangan desain dari Tanaka T2 Jurassic ini. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat fitur-fitur apa saja yang terdapat pada STB ini. Semoga saja STB T2 Jurassic merupakan salah satu pilihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Sebelum kita mereview lebih jauh, berikut spesifikasi STB Tanaka T2 Jurassic. STB ini dapat digunakan untuk televisi tabung dengan resolusi maksimal 720p dan televisi LED atau yang sejenis dengan maksimal resolusi 1080p Full HD. Dilengkapi dengan 2 port USB di posisi belakang STB, dapat digunakan untuk memasang WiFi dongle, media penyimpanan seperti flash disk ataupun hard disk, dan lainnya. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun STB ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat sangat elegan, terletak di posisi tengah dengan ukuran cukup besar, dilengkapi dengan lampu indikator lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 25,4 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam. Suhu STB ini berada pada 40,6 derajat Celcius, adem dan aman untuk dinyalakan dalam waktu yang lama. Namun untuk kawasan tetap disarankan menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Sudah dilengkapi dengan fitur EWS, sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Agar dapat berfungsi, jangan lupa untuk memasukkan kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing. Untuk fitur ini di beberapa lokasi sudah diuji cobakan. Proses booting lebih lama jika dibandingkan dengan STB chipset SunPlus atau M-Star. Tampilan booting sama persis dengan Tanaka T2 Plastik versi 2, simple namun tetap eye-catching. Respon remote control sedikit ada delay, namun tidak begitu berpengaruh. Tombol enak dan mudah untuk dijangkau. Sayangnya tidak memiliki fitur infrared learning function, padahal harga yang ditawarkan saat ini sudah cukup mahal. Tombol format pada remote control adalah untuk pengaturan resolusi secara cepat, maksimal adalah 1080p Full HD. Untuk objek yang terlalu kecil pada layar televisi, dapat diperjelas dengan cara menekan tombol zoom pada remote control, mendukung sampai dengan 12 kali zoom. Tampilan user interface cukup lengkap dan informatif. Terdapat informasi lengkap untuk channel yang sedang ditonton, seperti resolusi, kekuatan, dan kualitas sinyal, serta bar yang ditampilkan dalam bentuk persentase. Tidak itu saja, juga terdapat informasi lainnya. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya memang cukup rendah, namun bukan berarti tunernya tidak sensitif. Semua MUX di lokasi saya dapat di-lock dengan baik, dengan hanya menggunakan antena push-on tanpa booster. Sebagai informasi, antena dicabangkan dengan menggunakan CATV untuk 4 televisi. Berikut ini perbandingan pembacaan sinyal dengan metrik DVB to IP. Walaupun terdapat perbedaan, namun bisa dikatakan untuk kedua STB tersebut kepekaan sinyal sama saja dengan menggunakan antena yang sama di lokasi saya, hanya berbeda di pembacaan sinyal. Hal seperti ini banyak juga ditemukan pada receiver parabola. Perpindahan channel SD dan HD lancar dengan kondisi freeze, tidak ada pilihan untuk mengganti ke mode blank screen. Memiliki 32 kelompok channel favorit. Untuk kelompok favorit ini dapat untuk di-rename atau diubah.
memudahkan saat menentukan channel tertentu yang sering ditonton. Channel juga dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk diganti. Menariknya, untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Sama dengan STB yang lain, Tanaka T2 Jurassic terbaru juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan kita tonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur pentingnya saja dengan pilihan bahasa OSD bahasa Indonesia. Pada pilihan program, ada option LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang sudah diberikan pada MUX. Dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Pilihan lingkup volume berfungsi untuk pengaturan volume. Dapat diatur per channel untuk menghindari terjadinya over volume atau disamaratakan untuk semua channel yang tersedia. Untuk menghapus, memindahkan, melewatkan, mengunci, dan membuat list favorit dapat dilakukan pada submenu ubah siaran. Pada opsi pencarian dapat dilakukan secara otomatis dan manual. Daya antena jika diaktifkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Dapat mengaktifkan booster atau perangkat lain dengan daya yang bersesuaian ke antena. Pastikan kode pos diisi sesuai dengan lokasi masing-masing agar EWS dapat berfungsi dengan baik sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti gempa dan lain-lain. Pilihan sistem berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Jika bosan, user interface STB ini dapat diganti dengan dua pilihan yang tersedia, yaitu Metro dan Classic. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih reset pabrik dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Fitur yang tidak dimiliki oleh semua STB TV digital. Tanaka T2 Jurassic terbaru mendukung 1 IP dan DVB 2 IP. Untuk fitur ini jangan lupa untuk menginstal aplikasi Snipercast dan VLC terlebih dahulu pada smartphone ataupun laptop. Kecerahan LED display dapat diatur dengan 3 pilihan tingkatan yang tersedia. Menu USB berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR config untuk record dan time shift. YouTube dapat berjalan dengan baik, namun sayangnya walaupun resolusi sudah disetting ke 1080p Full HD, tetap saja resolusi maksimalnya saat memutar video YouTube adalah 720p HD sama seperti STB lainnya. Menu IPTV berguna untuk memasukkan link IPTV berlangganan. Pastikan sudah terkoneksi ke jaringan internet. Dengan mengakses menu cuaca, maka kita dapat melihat perakiraan cuaca selama 5 hari sesuai dengan kota yang kita pilih. Jika kota yang kita tuju tidak tersedia, maka dapat diinputkan secara manual. Menu app berisikan beberapa aplikasi yang didukung pada STB ini, seperti video, TikTok, WeTV, dan beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi yang tersedia cukup lengkap dibandingkan dengan STB lain. Menu Wi-Fi adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Pilihannya sangat lengkap, dapat dengan menggunakan USB UV dongle chipset MT dan RT, USB LAN Ethernet adapter, USB tethering, dan modem 3G 4G. Menu meningkatkan atau upgrade adalah untuk upgrade firmware. Dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Dapat dilakukan melalui peningkatan USB dan via internet. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. STB ini tidak mendukung HEVC atau H265, namun mendukung Dolby Audio. Dapat dilihat dari pengaturan audio digital yang tersedia, dengan pilihan jalan pintas atau bypass. Tanaka T2 Jurassic terbaru tidak hanya bisa dikendalikan dengan menggunakan remote control, namun juga bisa dengan menggunakan smartphone melalui aplikasi Snipercast. Pastikan STB dan smartphone berada dalam satu jaringan yang sama. Aplikasi Snipercast memiliki banyak fitur, seperti casting dan mirroring. Dengan mengaktifkan fitur DVB-to IP, maka kita dapat menonton tidak hanya melalui televisi, namun juga bisa dengan menggunakan smartphone dan laptop dengan menginstal aplikasi VLC. Tanaka T2 Jurassic merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 5,8 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Tanaka T2 Jurassic terbaru bodi besi dengan desain modern sehingga enak dipandang mata.
tunar sensitif dengan sudah tertanam fitur Sniper Cache, mendukung banyak aplikasi streaming, dapat terkoneksi ke internet dengan pilihan yang sangat lengkap. Dengan mengenyampingkan harga jual saat ini, dengan segala fitur yang dimilikinya, STB ini cocok untuk dijadikan sebagai salah satu pilihan. Cocok bagi yang mencari STB mudah dalam penggunaan, fitur lengkap, dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.